Satu, dua, tiga. Oke, jadi awalnya itu gue pengen bikin video tentang sejarah dari ninja. Dan karena gue orang Indonesia, dan banyak lah kita orang yang orang Indonesia, dan kalau ngomongin ninja, otak gue tuh nggak jauh-jauh dari Naruto. Akhirnya gue research lah tentang jutsu-jutsu di Naruto, dan akhirnya gue mau coba nonton Naruto sendiri gitu di Netflix. Di Netflix ada Naruto pas dia masa kecil, dan gue nggak terlalu pengen nonton itu, gue pengen nonton dia pas udah gede gitu. Karena gue yang kecil itu udah lumayan sering nonton pas kecil, cuman yang Shippuden itu gue hampir nggak pernah nonton ya, gue nontonnya acak-acak aja gitu. Tapi abis itu Netflix itu rekomend gue satu anime lain, yakni Kaguya Sama Love is War. Dan jujur gue dari dulu udah pengen nonton anime yang satu ini, tapi karena nggak sempet atau karena misalnya ada tontonan lain kayak Money Heist atau film atau ada game yang apa gitu, jadi gue intinya gue nggak sempet nonton Kaguya Sama ini. Sampai akhirnya waktu itu gue coba aja, gue klik paling gue nonton lah beberapa episode, gue coba bagus atau enggak. Ternyata dia bagus banget, dan akhirnya gue nonton satu season itu satu malam. Ya udah, terus gue tidur, terus bangunnya besoknya gue kelarin season 2. Nah terus habis itu karena gue masih suka banget sama ceritanya, gue lanjut baca manganya anjir. Nah gue mesti kasih tau dulu, gue itu bukan penonton anime yang gimana banget. Gue cuma pernah namatin satu anime, itu Full Metal Alchemist Brotherhood. Nah jadi akhirnya gue nonton Kaguya Sama itu, dan gue ngikutin manganya sampai kelar. 195 chapter, 195 bab gue baca sampai selesai. Dan gue nungguin yang berikutnya. Dan kenapa gue pengen rekomen ini? Karena menurut gue keberadaan anime seperti ini tuh penting. Kenapa? Karena menurut gue anime ini tuh semua orang sebenarnya bisa nonton gitu loh. Karena tipe genre dia adalah romantic comedy, dan gue sangat menekankan komedi. Sifat dia ini tuh bisa ditonton sama semua orang gitu. Intinya Kaguya Sama ini tentang apa? Sorry nih, gue lupa ngomong. Intinya Kaguya Sama ini tentang apa? Kaguya Sama ini tentang dua siswa yang top marko top. Jadi satunya ini yang cowok, Shirogane, dia itu anak beasiswa, nilainya paling tinggi satu sekolah, nggak pernah ada yang bisa ngalahin dia, jagoan deh. Habis itu yang satunya lagi yang cewek, si Shinomiya, itu dia itu anak orang kaya, ceritanya anak keluarga yang paling kaya di seluruh Jepang gitu. Dan satu sekolah itu selalu nge-ship, gimana ya, nge-ship itu ngecengin mereka satu sama lain agar mereka pacaran. Dan sebenarnya mereka berdua juga suka sama satu sama lain, tapi karena mereka egonya itu tinggi, karena mereka siswa-siswa yang top, mereka nggak pernah mau mengumumkan cinta mereka terhadap satu sama lain gitu. Jadi si yang cowok ini selalu pengen bikin yang ceweknya confess ke dia, dan yang cewek ini selalu pengen bikin yang cowoknya itu confess ke dia. Dan akhirnya tiap episode itu pertarungan itu, dan konflik ini menjadi center, menjadi utama dari anime ini dan cerita ini. Dan menurut gue itu tuh premis yang cukup menarik gitu loh. Karena kalau kita lihat media barat kan mereka nggak pernah ada acara yang kayak gitu. Mungkin ada yang mirip, dan gue kan nggak pernah nonton semua TV show atau film dari Hollywood gitu kan. Dan jadi gue kurang tahu juga. Tapi jujur untuk gue personally, gue nggak pernah ngeliat suatu hal yang kayak gini gitu loh. Dan walaupun bentuknya itu anime, menurut gue itu semua orang bisa masuk lah ke sini lah, karena lu nggak perlu pengetahuan apa-apa sebelumnya. Beda sama misalnya Naruto. Kalau Naruto kan lu mesti, atau One Piece gitu. Kalau Naruto atau One Piece lu mau masuk dari awal ya boleh, tapi kan episodenya udah naujubillah nggak tahu berapa banyak kan itu. Jadi menurut gue Kaguya Sama itu tuh benar-benar fresh gitu loh, benar-benar new. Jadi lu benar-benar bisa masuk aja dari awal gitu loh. Jadi, dan apalagi episodenya baru 24, season 1 12, season 2 12. Menurut gue itu kenapa orang harus masuk sini juga. Dan ini masuk sini juga udah kayak MLM gue, maksudnya. Dan itu kenapa menurut gue orang-orang harus nonton anime ini gitu, karena genrenya itu unik lah ya. Dan habis itu cara mereka mengulik, cara mereka membahas percintaan masa sekolah itu asli nggak bohong. Menurut gue itu tuh keren banget, apalagi di manganya ya. Menurut gue manganya itu juga lebih detail lagi daripada si animenya. Cuman again, kalau manga gue nggak rekomen, karena nggak semua orang pengen banget baca manga kan. Tapi kalau anime kan intinya kan lu duduk lu nonton gitu. Nggak pernah lah gue ngeliat kayak gini di apapun, di game, di komik, di film, TV show, nggak pernah. Gue nggak pernah ngeliat suatu hal yang kayak gini. Menurut gue itu ini tuh cukup unik gitu loh. Apalagi di era sekarang, di era Netflix, dimana kayaknya ada aja TV show baru, ada aja
film baru ada aja, nggak tahu lah bagus atau enggak, Netflix keluarin aja terus, nggak tahu itu gimana. Tapi menurut gue karena banyaknya media yang kita terima sekarang ini, adanya satu media yang bagus ini tuh bisa aja hilang dan gak semua orang nonton gitu. Terus ya gitulah, bagus banget cuy. Terus di acaranya juga ada narator yang announce pertarungan mereka gitu, jadi kita kayak nonton tinju tapi tentang percintaan. Karakter-karakternya itu juga gue selalu mikir kayak, pada awalnya gue mikir kayak oh ini bakal tentang mereka berdua ini, terus karakter-karakter sampingannya itu bakal membantu konfliknya gitu loh, kayak bikin konfliknya lebih seru aja gitu kan. Gue mikirnya pada awal kayak gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Karakter-karakter yang lain selain mereka berdua itu juga di handle dengan baik menurut gue. Mereka punya sifat-sifat mereka masing-masing, mereka punya backstory mereka masing-masing yang buat mereka menarik, dan itu emang keren lah. Dan gue pengen ngomong juga kepada kalian semua penonton Bakamita yang nungguin episode berikutnya. Mohon maaf nih, gue jadi ngomongin anime dulu. Tapi gue dari dulu emang pengen bikin si Bakamita ini selain tentang sejarah-sejarah hal-hal biasa, merekomendasi. Gue selalu pengen merekomendasi kayak tontonan menarik lah, atau misalnya bacaan menarik lah, atau game yang menarik, atau pokoknya gue selalu pengen ini juga menjadi channel untuk rekomen media-media yang cukup unik gitu menurut gue. Dan moga-moga dengan gue membuat video tentang Kaguya-sama ini dapat membantu misi tersebut gitu. Buruan nonton Kaguya-sama. Kalau lo bingung nonton di mana, dia ada 2 season. Di Netflix ada season pertama. Untuk season 2 mungkin lo harus cari agak di tempat lain. Cuman keindahan dari anime itu adalah untuk cari website streaming anime itu menurut gue cukup mudah, karena banyak banget Kiss Anime lah, WCO, macem-macem. Jujur gue pengen mengapresiasi juga Akasaka, dia yang menciptakan Kaguya-sama. Dan makanya kalau manganya nanti mungkin keluar di Indonesia dalam bahasa Indonesia mungkin, atau misalnya dalam bahasa Inggris, gue pengen beli sih volume-volumenya, karena gue tahu cara nonton gue sekarang itu agak ilegal. Tapi ya begitulah. Jadi buruan nonton, karena ini emang bagus banget menurut gue. Ya menarik banget menurut gue. Gue gak pernah ngeliat cerita apapun kayak gini. Dan again, gue bukan penonton anime yang besar. Dan gue cuma pengen kasih tahu bahwa Hayasaka itu waifu. Yes. Gue juga masih gak ngerti waifu itu apa. Gue gak ngerti cewek-cewek di anime itu kan ada kayak yandere, tsundere, dere-dere. Gak tau lah. Intinya buruan tonton Kaguya-sama. Lu gak bakal nyesel. Ini lucu banget, apalagi kalau lagi stres atau lagi capek kerja. This is a very good thing for you to watch, so you can just turn your brain off and just have fun. But all the characters are still very well done and well written, and yeah. Jadi gua Bakamitai, see you di video berikutnya. Mungkin kedepannya gue bakal sering rekomendasi anime juga kali, nggak tahu ya. Anyway, God bless you, see you, bye bye.